Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan senantiasa kita selalu diberi lindungan oleh Allah Ta'ala, diberi petunjuk hidayah oleh Allah Ta'ala, dan dimudahkan segala aktivitas yang kita kerjakan, yang semata-mata kita kerjakan lillahi ta'ala. Amin. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, saat ini saya akan memberikan beberapa saudara-saudara kita yang terkena berbagai macam penyakit. Diperhatikan bagaimana saya menganalisa, bagaimana saya akan memberikan nasihat, dan insya Allah saya akan memberikan solusi, termasuk sebagian doa. Ya, nanti kalau doanya dipotong, tidak usah bingung. Mudah-mudahan apa yang kami berikan kepada pemirsa yang dirahmati Allah, mudah-mudahan sangat bermanfaat, yang bisa kita kerjakan di rumah masing-masing. Amin ya rabbal alamin. Mari kita saksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ada yang bisa saya bantu, Mas, Mbak? Ada yang bisa saya bantu? Ada. Apa? Sakit, kebakar, sudah 1 tahun lebih. 1 tahun lebih kebakar. Sebelah mana kebakar? Ini, sekarang sudah begini. Sudah dua-duanya. Iya, dulu biasa cuma kaki saja, biasa sama badan. Satu badan. Oh, Kayak dipanggang. dulu kaki aja. Iya, kaki. Oke, sejak kapan kakinya? Tahun berapa? Ini kan 1 tahun nih. Kalau kakinya dulu panasnya tahun berapa? Pertama ini dulu kayak kebakar. Tangan kayak kebakar, panas, Panas gitu. kayak bakaran, panas cabai. Panas cabai ya. Terus Sampai tahun berapa itu? Tahun kemarin. tahun kemarin 22 ya. Oke, terus habis itu ini. kaki Ya, kayak dicabain di sini. itu kayak dicabai. Terus sekarang Sini sudah panas, sudah gabung, kayak dibakar, kayak direndam cabai. Memang udah pernah direndam cabai dulu. Panas ya, panas, pedes. Kalau malam tidak bisa tidur kalau tidak minum obat tidur. Oke. Sudah 1 tahun lebih. Ini 1 tahun panas lah ya. Ini. Kemudian sudah 1 tahun lebih nggak bisa tidur, itu sejak kapan tidak bisa tidurnya? Beberapa bulan ini kalau udah bisa tidur. Kalau nggak bisa tidur karena panas itu. Ya, nanti karena sudah di sini sudah berpengaruh di dada dia. Oh, di dada ada. Oh. Ya, itu sudah nggak mulai tidak. Kayak mau dicabut ini. Oh, mau Kalau dicabut. tidur, kayak begini. Oh gitu. Tidur. Tapi bukan nyawanya yang dicabut ya. Kayak ada yang Kayak mau diangkat ini. Iya. Mbak siapa namanya? Mbak siapa? Asriani. Mbak Asriani. Mbak Asriani. Kok di sini mau dicabut, ada apa Mbak Asriani? Kok dada rasanya mau dicabut itu? Rasanya. Dulunya kenapa? Kayak sering kaget gitu. Kayak kaget-kaget begitu. Seperti itu. Emang dulu Kalau ada tidur- ilmu? Ada ilmu dulu? Nggak ada. Nggak ada. Saya nggak tahu kalau keturunan, saya nggak tahu. Oh ya, maksud saya termasuk keturunan juga ya. Saya nggak tahu. Ada cerita, karena di dada itu biasanya tempatnya ilmu biasanya. Ada ilmu. Ada yang ikut. Oh, ada yang ikut. Jadi bisa aja keturunan itu tadi ya. Begini Pak Ustaz, ada yang biasa sering kesurupan, itu ada yang mengaku neneknya tinggal di Gunung Bawah Karaeng di Makassar sana. Gunung Bawah Karaeng. Itu yang mengaku saya ini neneknya. Oh, neneknya. Saya selalu jaga istrimu. Oh, gitu. Bahkan sampai sekarang saya jaga terus dari orang-orang yang mau ini sakit. Mau sakiti. Oh, gitu. Jadi Mbak Asriani ini kesurupannya ngomong seperti itu. Iya. Selain neneknya siapa lagi kalau ngomong selain nenek? Nah, yang tadi kakek, itu kakek, yang neneknya lain lagi. Oh, yang tadi kakek. Oh ya, kakek yang dari Gunung Bawah Karaeng itu ya, itu kakek. Terus kalau neneknya? Kalau yang neneknya ini karena dia ngikut, karena dia suka, pernah ngikut.
mengaku bangsawan dia. Oh, aku bangsawan. Karena yang dia ziarahi lalu ini sama temannya itu dari bangsawan. Oh, Ikutlah dia. kesurupan. Iya. Oh, gitu. Dia ngikut dari tahun 98, Ustaz. Yang bangsawan itu Iya. dari 98. Tahun 98. Sebentar, 98 ini Mbak Asriani apa Asriati? Asriani. Mbak Asriani umurnya berapa waktu kesurupan pertama itu? Sekitar 18 tahun. 18 tahun, belum nikah ya? Belum. Oke. Kalau yang kakek itu masuk nyurupin Mbak Asriani umur berapa kira-kira? Itu baru kayaknya. Oh, si kakeknya baru. Iya, baru. Oh, gitu. Baru beberapa tahun ini. Nah, nenek-neneknya sudah lama ya. Kalau nenek-neneknya udah lama, jadi hafal. Mbak Asriani hafal. Kalau kesurupan itu pernah dengar nggak dia ngomong itu Mbak Asriani dengar? Hah? Dengar nggak kalau neneknya ngomong zaman umur 18 tahun itu? Tahu, sadar tapi nggak bisa dikuasai gitu? Sering masuk. Ya, dia sudah lain sudah. Ya mana? Saya lain sudah saya lihatin yang bicara. Apa iya? Ini Mbak siapa ini namanya? Mbak siapa? Siapa? Oh, bukan Mbak, nenek. Nenek apa kakek? Enggak. Hah? Apa? Nenek. Nenek siapa? Biarkan Mbak Asriani ngomong dulu sama saya, Nek, ya. Nanti kamu waktunya nanti kamu saya panggil, tapi ngomong, jangan diem aja, ngerti? Ngerti? Kamu punya nama nggak, Nek? Nggak punya. Oke, ya sudah jawab aja ya. Kamu masuk di tubuhnya Mbak Asriani sejak kapan? Sejak kapan tuh Mbak Asriani sejak umur berapa? Ingat nggak, Nek? 98. 98? Iya, betul. Kenapa kamu masuk ke Mbak Asriani? Saya suka. Suka? Polos. Polos? Waduh. Lah nanti kalau Mbak Asriani kecil polos kamu masukin jadi nenek-nenek nanti Mbak Asriani. Kenapa? Kamu suka apa disuruh? Saya suka sendiri. Kamu suka sendiri. Orangnya baik. Ya, anak kecil ya baik lah, Nek, semua anak kecil. Nek, kamu kalau di tubuhnya Mbak Asriani sebelah mana? Tunjuk coba. Di situ. Oke. Ya. Kamu mau keluar nggak, Nek? Mau? Udah capek, udah bosan. Terus selama ini kan dari umur Mbak Asriani umur 18 tahun. Sekarang umur berapa sih Mbak Asriani? 45. Berarti udah 45, 18 berarti 27 tahun ya. Berarti kamu 27 tahun di mana di tubuhnya Mbak Asriani. Pasti udah sering dikeluarkan ya, Nek, kamu. Sering dikeluarin nggak? Maksudnya sering dibawa ke orang pintar untuk kamu dikeluarin. Sering. Di Rukiah juga sudah. Di apa? Di Rukiah sudah. Di Rukiah juga sering. Ya, sudah. Orang pintar sudah banyak. Orang pintar udah banyak. Bukan, ada yang sihir. Oh, sihir siapa? Sihir. Ada yang mau sihir dia. Oh, ada yang mau sihir Mbak Asriani. Saya tidak suka. Oh, kamu tidak suka. Terus? Kamu nggak bisa ngeluarin sihir yang di kakinya Mbak Asriani ini, Nek. Nggak bisa. Aduh, Nek, ya sudah nggak apa-apa. Siapa yang mau sihir Mbak Asriani? Mohon Ya. keluarkan, Pak. Siap, saya bantu, Nek. Disihatkan, Pak Ustadz. Hah? Disihatkan. Oh ya, amin. Keluarkan Disihat. semua ini. Amin, ya. Tidak Kenapa kamu nggak bisa ngeluarin, Nek? Emang nggak bisa? bisa. Nggak punya ilmunya ya? Oh ya sudah. Siapa yang nyihir Mbak Asriani dulu? Kamu masih ingat, Nek? Siapa yang sihir? Orang yang iri. Orang yang iri. Iri kenapa? Kan Mbak Asriani masih muda. Iri kenapa iri? Iri dengan jualan. Iri Oh, dulu dengan jualan? Bisa
sampai sekarang jualan. Oh, jadi di umur 14 tahun itu sudah 18 tahun udah jualan. Dulu itu yang sekarang ini baru muncul lagi. Yang beberapa tahun lalu kan udah pernah muncul. Si nenek ini. Nanti pada saat jualan ini dia kadang muncul karena untuk kasih kabar tentang itu. Oh, tentang ada sihir. Ya sudah. Mbak Asriani. Iya. Istighfar coba. Astagfirullahaladzim. Ya. Ini akan saya bantu bersihkan. Mudah-mudahan selesai. Ini amalan untuk waktu bersihin dulu kan kesurupan. Ini harus dibersihkan, ya. Dari yang sering dibaca-bacain. Di apa tadi Mas? Di ruqyah. Sekali dua kali atau? Ada dukun juga. Ada dukun juga. Iya sudah. Itu yang bikin parah ini mulai dari situ. Ya, mulai dari kemana? Dari dukunnya atau banyak orang pintar yang masukin ya. Insya Allah. Ini yang bikin setengah mati saya. Iya, sabar ya. Sekarang gimana rasanya? Lebih entengan, belum hilang. Saya bilang belum hilang ya. Kan ini baru proses keluar ke telapak kaki sih. Sekarang gimana rasanya? Dengan yang tadi enakan mana? Dengan yang tadi enakan mana? Lebih ringanan? Alhamdulillah gitu ya. Insya Allah ini siap saya bantu. Yang dari dukun ini harus dihancurin, dikeluarin ya. Yang kemudian amalan-amalan tidak sesuai dengan sunnah apa itu di ruqyah ya, itu tetap harus dihancurin. Tiap malam Ustadz ada lipan. Iya, sabar. Ini insya Allah udah ketahuan. Ini harus dibersihin semua karena kalau bilang ada lipan itu kalau orang berpikir itu dari sihir, belum tentu itu dari sihirnya. Bisa saja itu dari ilmu-ilmu yang sebenarnya dimasukkan ke tubuh Mbak Asriani, kemudian dipasang di rumah-rumah. Tuh nanti akan saya bantu bersihkan di rumah, ya. Dan jangan ke orang pinter lagi. Insya Allah ya, jangan ke orang pinter. Ibadahnya aja dibagusin. Serius, ibadahnya dibagusin, serius. Berdoa mohon hanya kepada Allah. Insya Allah ini nanti bisa lepas ya. Siap saya bantu? Siap ya? Kayak dibisik-bisikin begitu. Bisikannya apa bisikannya? Apa bisikannya? Bisikannya tetangga mau hancurin kau. Mau hancurin Mbak Asriani maksudnya? Iya. Oh iya, itu sihir kalau udah ngomong seperti itu sihir. Karena tidak terima. Tidak terima ya. Insya Allah nanti. Walaupun ini banyak, aduh ini sudah puluhan orang pinter ya. Bener? Di ruqyah sekali dua kali atau sering? 2 kali. Di ruqyah 2 kali? 2 kali. Yang akhir ini, yang dulu? Kalau yang sebelum ruqyah orang pintar aja. Orang pinter di daerah Makassar, Palu. Iya, sampai si nenek ini bilang biar kemana kalau nggak bisa kalau bukan ke Ustadz Dan. Oh, yang bilang gitu siapa? Nenek. Oh, neneknya. Karena yang bisa kasih keluar saya, dia bilang kalau bukan kau kasih. Makanya saya ada inisiatif kemarin sekarang. Sering nonton YouTube. Oh, nonton YouTube. Iya. Dia bilang biar di mana, dia bilang kalau nggak bakal bisa keluarkan saya di kalau bukan Ustadz Dan. Padahal kita belum pernah kenal ya Mas ya. Ya sudah, insya Allah udah ketemu semua ini. Ini memang ada sihir ya, ada sihir. Insya Allah nanti akan saya bantu. Yang penting Mbak Asriani harus belajar senyum ya. Senyum aja santai kayak gini, santai gitu ya. Nanti insya Allah akan saya bantu. Mulai ringan nggak kakinya sekarang? Gemetar. Kakinya nggak apa-apa, gemetaran ini nggak apa. Mulai ringan? Iya? Alhamdulillah. Ini yang di dada akan saya. Ada yang seperti ditusuk nggak di dadanya Mbak Asriani? Iya, jantung mau yang begini. Ini yang mau begini ya, di sini ya? Ini paling parah kalau datang asam lambung. Nah, asam lambung itu sihir, itu sandatnya itu. Itu sandatnya itu. Oke, berarti di Sudah 2 titik. Insya Allah. Sejak mulai neneknya muncul itu ini sudah sakit? Neneknya muncul karena ada sihir masuk. Iya, betul. Oh, jadi di sini sakitnya? Oke, ya sudah. Insya Allah ketemu semua. Nggak apa-apa reaksi kok ini. Ini sudah mulai lepas. Insya Allah nggak apa-apa. Tubuhnya kayak seperti mau meledak gitu.
Mbak Astriani? Gemetar. Kayak, ya sudah nggak apa-apa, sudah betul. Gemeteran semua. Ini yang harus dilepas. Lebih gampangnya ini nanti yang dari orang pintar, kemusyrikan, karena Mbak Astriani nggak tahu kalau ke orang pintar itu musyrik ya. Itu musyrik, nanti saya akan bantu doa. Itu dihancurin dulu, didoain kepada Allah agar dihancur, kemudian baru sihirnya. Baru sihir, kemudian baru nenek, terus orang bangsawan, itu nanti dikeluarin ya. Bangsawannya mau ngomong kakek yang bangsawan itu kakek ya? Bukan nenek. Oh, nenek juga? Iya. Oh, yang kakek itu dari... Yang kakek dia ngaku jaga warung. Jaga warung? Makanya dia bilang saya tahu semua siapa yang jahat-jahat, saya tahu semua. Oh, gitu? Iya. Dia panggil saya dari Bawakarai. Ini Bawakarai, kakek. Oh. Kamu kakeknya atau ilmu dari orang tua sebelum Mbak Astriani, Kek? Bukan ilmu. Bukan ilmu, terus kamu apa? Penghuni di sana. Penghuni di sana. Di sana di mana? Bawakaraeng. Bawakaraeng. Kok kamu masuk ke tubuhnya Mbak Astriani, kenapa? Kalau sedih, saya datang. Loh, lah ngapain datang? Ya sudah, kenapa kamu masuk? Kalau sedih aja atau apa? Mau cerita apa, Kek? Ada yang ganggu dia. Ada yang mau celakai dia. Mau celakai. Di mana yang celakai Mbak Astriani, Kek? Sekelilingnya. Oh, di kaki. Tidak, sekeliling rumahnya. Di rumah, di warung gitu maksudnya? Sekeliling rumah. Oh, sekeliling rumah, sekeliling warung gitu? Kenapa kamu nggak bersihin aja, Kek? Saya tidak punya kuasa. Tidak punya kuasa, ya sudah. Yang nyuruh ke tempat saya siapa dulu, Kek? Saudara Kanisi. Hah? Saya juga. Oh. Saya juga. Kakek juga yang minta ketemu sama saya gitu? Iya. Lucu. Ya sudah, nggak apa-apa, Kek. Ini nanti mau saya bersihkan ya, Mbak Astriani. Nanti kakek juga tak kembaliin di bawah karang ya, Kek. Saya mau bersih-bersih dulu. Nanti kakek, nenek sama bangsawan nanti yang terakhir ya. Kalau saya doa jangan dilawan, paham? Iya. Nanti hancur. Jangan dilawan beneran, ya, Kek ya. Kamu siap-siap keluar, tapi lihat saya doa nanti boleh dengerin lewat Mbak Astriani ya, dengerin ya. Kamu kan bisa dengerin lewat telinganya Mbak Astriani, bisa? Insya Allah. Oke, insya Allah. Ya sudah, Kek, biarin Mbak Astriani doa untuk Mbak Astriani, biarin ngaminin saya. Nanti kamu siap-siap keluar ya. Saya mau bersihin sihir, kemudian mantra sihir yang di warung, mantra sihir yang di rumah mau saya bersihkan atas izin Allah ya. Iya. Oke, siap? Siap. Punya nama, Kek, kamu? Tidak punya nama. Wujudmu apa? Harimau? Bukan. Apa? Pakai sorban. Oh, pakai sorban? Nggak ada pakai sorban. Ayo, wujudmu apa? Ayo, jujur. Ayo, Pak. Wujudmu apa? Ayo, nggak apa-apa. Ayo, wujud aslimu apa? Nggak apa-apa kalau sama saya, nggak apa-apa. Ayo, Kek, wujud aslimu apa? Iya, wujud aslimu. Wujud aslimu apa? Harimau? Atau monyet? Apa? Wujud aslimu apa? Kamu kalau masuk atau deket sama orang kan kamu pakai sorban, berjenggot, kan gitu ya. Nah, wujud aslimu apa? Mau keluar. Mau keluar. Mau keluar? Iya, saya tanya wujud aslimu apa? Apa, Kak? Harimau. Ya sudah, duduk situ. Iya, duduk situ, Kak. Gitu dong. Wujud aslimu apa? Apa?
harimau. Makanya banyak orang muslim itu tersesat seperti ini. Yang datang seperti bersorban, pakai gamis, bawa tasbih, berjenggot. Enggak, saya mau udah tahu insya Allah. Jadi banyak orang muslim tersesat seperti ini. Dia kira wali. Makanya di sini enggak bisa saya ditipu. Ya sudah, jangan menipu keluarga ya. Ya, paham? Dosa itu ya, nggak boleh. Kamu mau keluar, kamu ilmu keluarganya Mbak Asriani, bukan. Ya sudah, nanti saya bantu keluar ya. Oke, biarkan Mbak Asriani sadar yuk. Jangan dilawan nanti doa saya ya. Ya sudah, biarkan Mbak Asriani sadar. Harimau, biarkan Mbak Asriani sadar. Yuk, lepasin. Mbak Asriani istighfar. Istighfar. Astagfirullahaladzim. Istighfar, Mbak. Astagfirullahaladzim. Istighfar, Mbak. Istighfar. Bisa duduk di kursi, Mbak Asri. Mbak Asriani, siap? Aminkan doa saya ya. Senyum, sambil senyum sekarang. Aminkan. Mas siapa namanya? Naja. Mas Naja. Mbak Asriani, dengarkan baik-baik. Aminkan doa saya ya. Tenang, santai sampai ke hati. Gemeter nggak apa-apa, biarin aja ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Innaka Hamidum Majid. Ya Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, telah datang kepadaku saudaraku yang bernama Mbak Asriani, memohon kepadamu ya Allah agar sakit sejak 27 tahun yang atas izinmu belum engkau berikan kesembuhan ya Allah. Dimohonkan hari ini kepadamu ya Allah agar engkau berkenan memberikan kesembuhan atas sakit yang dialami Mbak Asriani kurang lebih 27 tahun tersebut ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, jika sakitnya Mbak Asriani disebabkan karena kesalahan dan dosa-dosa Mbak Asriani, dari emosionalnya, dari melamunnya, dari suuzonnya, dari emosinya, aku mohon kepadamu ya Allah, ampuni kesalahan dan dosa-dosa Mbak Asriani ya Allah. Ampuni ya Allah, ampuni ya Allah, khususnya melamunnya yang kuat ya Allah. Ampuni ya Allah, ampuni ya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Ya Allah, jika sakitnya Mbak Asriani disebabkan karena sihir, telur santet dan guna-guna yang dimasukkan ke dalam tubuhnya Mbak Asriani melalui kaki, melalui telapak kaki, naik sampai ke lutut, naik sampai ke panggul, naik sampai ke punggung, naik sampai perut, dan dimasukkan pula melalui kepala, mata, telinga, mulut, hidung, tengkuk, punggung, tangan, serta kakinya, serta tangannya, serta kakinya Mbak Asriani. Aku mohon kepadamu ya Allah, hancurkan seluruh mantra-mantra sihir. Dan aku mohon kepadamu ya Allah, hancurkan pula mantra-mantra sihir dan ilmu dukun yang dipergunakan untuk melihat, memantau Mbak Asriani yang ada di dadanya Mbak Asriani. Ilmu dukun yang dipergunakan untuk melihat, memantau Mbak Asriani agar bisa disantet lebih mudah, agar bisa dilihat siapa yang mengobati. Ya Allah, aku mohon padamu, hancurkan ilmu-ilmu dukun tersebut dengan kuasamu dan dengan kekuatanmu. Hancurkan mantra-mantra sihir, terus santet dan guna-guna. Dan aku mohon kepadamu ya Allah, hancurkan pula mantra-mantra tumbal yang dimasukkan ke dalam perutnya Mbak Asriani. Tumbal yang dimasukkan dalam perutnya Mbak Asriani ya Allah, dengan kuasamu dan dengan kekuatanmu. Hancurkan dengan kuasamu dan dengan kekuatanmu. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala khawla wala quwata illa billahil aliyil adim. Kun
Ya Allah, aku memohon kepadamu dengan kuasamu dan dengan kekuatanmu, semua mantra-mantra sihir yang ada di warungnya Mbak Asriani, semua mantra-mantra sihir yang ada di halaman warungnya Mbak Asriani, dan mantra-mantra sihir yang dipasang di dalam warungnya Mbak Asriani yang tersembunyi, dan juga di atap warungnya Mbak Asriani, hancurkan mantra-mantra sihir tersebut dengan kuasamu dan dengan kekuatanmu. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil adim. Kun. Ya Allah, aku mohon kepadamu, hancurkan mantra-mantra sihir yang dipasang di halaman rumahnya Mbak Asriani, yang dipasang di rumahnya yang tersembunyi, di dalam rumahnya Mbak Asriani yang tersembunyi, dan juga yang ada di atap rumahnya Mbak Asriani. Ya Allah, hancurkan seluruh mantra-mantra sihir, terus sandat dan guna-guna yang dipasang di rumahnya, halaman rumah dan atap yang tersembunyi di rumahnya Mbak Asriani dengan kuasamu dan dengan kekuatanmu. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala khawla wala quwata illa billahil aliyil adim. Kun. Ya Allah, aku mohon kepadamu, ya Allah, berikanlah kesembuhan pada Mbak Asriani, berikanlah kesembuhan pada Mbak Asriani, ya Allah, amin. Mudah-mudahan dengan sembuhnya Mbak Asriani bisa meningkatkan ketakwaan imannya Mbak Asriani kepadamu, ya Allah, amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Insya Allah mudah-mudahan cepat sembuhnya. Jangan ngalamun, hobinya kok ngalamun ya. Sekarang langsung konsen, kalau diajak ngomong langsung lihat yang ngomong, senyum, tenang sambil dengerin terus, insya Allah nanti membaik ya. Nah, kayak gini loh, senyum saya sendiri. Tadi itu kan diem gini. Enteng, pikiran sudah mulai ringan. Di sini ringan nggak? Di sini ringan. Alhamdulillah, ini sudah mulai cakapnya, udah mulai apa namanya, lancar. Senyum ya. Mudah-mudahan nanti jualannya juga diberi laris oleh Allah Ta'ala, karena memang betul di jualannya sama di rumah ada, di rumah yang jelas itu. Kalau di warung sudah berdiri sayang kayak dicekek begini. Itu nanti doa ini boleh di setel di warung. Nah ini nanti kan itu ada doa untuk ngancurin mantra-mantra sihir di warung, biar hancur atas izin Allah. Ya, tidak apa-apa, nggak usah takut sekarang. Ya. Ada Allah yang akan membantu, menolong kita, tapi tetap jangan lakukan musyrik. Ya, orang pintar musyrik, makanya nenek dan kakeknya melarnya ke sini, tetap nggak bisa ditipu. Pakai wujudmu, pakai, karena saya tahu wujudnya pasti harimau. Paham ya? Makanya kalau bilang saya wali, ditipu. Itu karena seringnya Mbak Asriani ini ngalamun, Mbak. Iya. Jadi dia masuk, ya, jangan ya, belajar untuk fokus ya, kayak begini fokus, dengerin saya baik-baik. Sudah paham? Alhamdulillah, sudah senyum sekarang, ya, cukup, alhamdulillah. Mudah-mudahan nanti diberi sembuhan Allah. Terus, ya udah 27 tahun, capek berarti ya. Insya Allah cukup, Mas Naja, Mbak Ani, alhamdulillah.